Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang proses dan faktor belajar, yang dimana saya Fira Prenani dan Safa Kivino dari kelompok 8. Pengertian proses belajar. Proses berasal dari bahasa Latin yaitu processus, yang berarti berjalan ke depan. Proses belajar ialah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dari dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dan berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Proses belajar menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Kaplan pada tahun 1972 yang menyebutkan bahwa belajar adalah proses suatu perubahan, khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Kedua, menurut Reber pada tahun 1988 menyebutkan bahwa proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Ketiga, menurut Umar Hamalik pada tahun 2001 yang menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Keempat, menurut Si Hongding pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa proses belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 5. Menurut Hilgard yang menyebutkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. 6. Budiman pada tahun 2016 menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Adapun faktor yang mempengaruhi proses belajar ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini ada dua macam, yaitu keadaan jasmani yang umumnya akan mempengaruhi aktivitas belajar seseorang, dan keadaan fungsi jasmani atau fisiologis yang mempengaruhi hasil belajar terutama panca indera. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, yaitu merupakan kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, dan kegiatan belajar. 3. Yaitu konsentrasi, yang merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada suatu pelajaran yang tertuju pada isi bahan belajar maupun proses untuk memperolehnya. Kemudian, rasa percaya diri, yaitu timbul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa ini muncul berkat adanya pengakuan dari suatu lingkungan. Yang kelima, yaitu ada kebiasaan. Misalnya, kebiasaan yang baik ialah belajar secara rutin setiap hari, mencatat hal-hal yang penting, pandai membagi waktu, dan mampu untuk mendisiplinkan diri. Dan terakhir adalah cita-cita, yaitu merupakan suatu motivasi intrinsik yang perlu ditanamkan sejak sekolah dasar. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Safa Kivino. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama faktor lingkungan sekolah. Hubungan yang harmonis antar guru, petugas administrasi, dan teman mampu menjadikan motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik dari teman dan teladan dari guru maupun petugas administrasi dapat menjadikan pendorong bagi siswa untuk belajar supaya lebih giat lagi. Yang kedua, faktor lingkungan masyarakat.
Lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa dapat mempengaruhi, seperti contoh lingkungan yang kumuh, banyak ditempati oleh pengangguran dan juga anak terlantar, yang dapat menyebabkan siswa sulit ketika memerlukan teman belajar dan juga teman untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga, lingkungan keluarga. Ketegangan keluarga, sifat orang tua, demografi anak, pengelolaan keluarga, dan hubungan dengan anggota keluarga dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama ada faktor lingkungan alamiah. Faktor ini merupakan tempat tinggal anak didik, tempat hidup, dan juga tempat berusaha untuk belajar. Dalam hal ini, suhu dan kelembapan udara sangat mempengaruhi ketika belajar. Seperti contoh, siswa akan belajar lebih giat dalam keadaan udara yang lebih segar. Yang kedua, faktor instrumental. Faktor ini merupakan perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hardware dan juga software. Hardware memiliki contoh seperti gedung sekolah, alat belajar, dan juga fasilitas belajar. Kemudian software seperti kurikulum, peraturan, buku panduan, dan juga lain sebagainya. Faktor yang ketiga ialah faktor materi pelajaran. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru yang harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Oleh karenanya, supaya guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru juga harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode yang mengajar dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Faktor belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Dr. Andes M. Naghalim Purwanto MP. Belajar di sini diartikan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Maksudnya, menurut Dr. Andes Naghalim, pada intinya belajar dapat diartikan suatu proses yang akan merubah diri kita dari masa lampau yang bisa dikatakan buruk untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik atau tidaknya belajar tergantung kepada dua faktor. Yang pertama, faktor yang ada di luar individu atau faktor individual. Faktor ini meliputi faktor kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor ini meliputi faktor keluarga dan cara belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan juga motivasi sosial. Yang kedua, menurut Franzen, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu sifat ingin tahu yang ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, sifat yang kreatif yang ada pada manusia, dan keinginan untuk selalu mengerti. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan juga teman-teman. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun kompetisi. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, dan yang terakhir, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Yang terakhir, belajar menurut Maslow. Motif-motif untuk belajar antara lain adanya kebutuhan fisik, adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas, dan juga rasa kekhawatiran, adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, adanya kebutuhan untuk mendapatkan rasa kehormatan dari masyarakat, dan yang terakhir sesuai dengan sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.